Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Madam Supro di channel YouTube saya Madam Supro. Nah, kali ini saya bersama dengan Rutmi. Biasanya disebut Sup Rutmi. Sup itu artinya sales untuk produk. Ya, jadi Sup Rutmi ini adalah sales yang ada di Super Mega Profit, seperti itu. Nah, ya, saya mau bincang-bincang dengan Sup Rutmi ini untuk memberikan motivasi dan memberikan semangat kepada teman-teman yang lagi nonton YouTube Madam Supro ini. Oke ya, langsung aja. Pertama-tama saya mau tanya, Sup Rutmi, ya manggilnya Rutmi gitu aja ya. Sekarang ini usianya berapa? Lahirnya tahun berapa sih? Saya lahir di Ngawi tahun 1972. Kok mau muda aja 2000 berapa itu tadi? Iya, kan ingin awet muda gitu. Tahun 72 ya? Iya. Berarti umur 50 tahun. Setengah abad. Tapi orang-orang lihat mukanya kelihatan seger kayak umur 35 gitu katanya. Puji Tuhan. Berapa saudara sih? Saya sebetulnya itu 13 bersaudara. Banyak ya, produk zaman-zaman kuno zaman gitu ya. Zaman kuno itu kan, zaman dulu-dulu itu kan anaknya kan, apalagi orang desa itu kan mesti banyak-banyak. Banyak anak banyak rezeki. Iya. Kalau sekarang banyak anak ngerepoti. Iya. 13. Tapi masih yang hidup masih 8. Oh, berarti sudah ada yang meninggal. Iya, meninggal 5. Oke. Kamu nomor berapa? Saya nomor 7 dari 8 yang berarti masih kakak-kakaknya udah lebih tua ya? Iya. Kan kamu sudah 50. Iya. Sekarang di mana mereka? Ada yang di Ngawi, terus ada satu di Riau. Oh, jauh ya. Iya. Kerja apa yang di Riau? Di Riau itu biasa kelapa sawit. Oh, kelapa sawit. Gitu. Kalau yang di mana, di desa? Di desa di Ngawi itu kebanyakan bertani. Iya. Apa pertanian apa? Padi, melon. Oh, berarti gitu. sudah ngerti tentang panen-panenan ya ini ya. Iya. Kan biasanya kalau mancing panen gitu ya. Iya. Trading mancing itu ya. Iya, tarik ikan. Tarik ikan. Oke. Terus ada yang trader enggak? Nggak ada. Oh, enggak ada, cuma kamu yang trader. Iya, saya satu-satunya. Saya ini penasaran, pendidikannya itu apa sih Rutmi ini? Kok saya lihat tuh pinter gitu loh. Dijadikan kandidat untuk uji coba teknik mancing, terus langsung berhasil gitu. Padahal Bapak Ibu ya, kandidat yang saya rekrut untuk uji coba teknik mancing ini itu enggak cuma Rutmi aja. Iya. Ada banyak, mungkin sekitar 5 orang. Tapi nggak semuanya berhasil ya. Iya. Karena yang lainnya tuh bukan karena teknik tradingnya susah, tapi karena bosen gitu ya, mereka nggak kepingin jadi trader gitu ya. Bosen menjalani proses. Nah, saya heran itu. Pendidikannya apa? Saya pendidikan SMP, Madam. Oh, SMP. Iya. Tahun berapa itu? Ya tahun-tahun. Lupa umur saya berapa? itu, Umur berapa waktu lulus SMP? Sekitar 15. Masih kecil ya, sudah. Iya. 35 tahun ya, lupa ya. Lupa. Tahun berapa itu ya. Tapi menurut saya SMP enggak. Ya kalau mungkin zaman sekarang itu memang dianggap pendidikan rendah. Iya. Tapi kalau 35 tahun yang lalu saya rasa kalau dibandingkan dengan orang-orang di desa itu kan banyak yang nggak sekolah ya. Saya rasa cukup lumayan mengerti akan pentingnya sekolah ya. SMP itu saya rasa ya cukup tinggi kalau di zaman itu. Iya, sebetulnya sih orang tua juga pingin saya neruskan sekolah. Teruskan SMA gitu tapi ya. Tapi saya nggak mau. Oh, terus kok nggak maunya tuh kenapa kok akhirnya mau ke Surabaya terus kok bisa jadi ART? Mohon maaf ya. Karena ART itu kan dalam tanda kutip mungkin orang itu sedikit merendahkan pekerjaan yang dianggap kayak pembantu kan seperti itu. Nah, itu kok bisa? Kok mau? Nah, itu apa yang melatar belakangi Rutmi? Gini,
keinginan orang tua saya untuk saya lanjut di SMA. Saya enggak mau. Saya lihat temen saya itu udah kerja di Surabaya, terus dia pulang bawa uang, duitnya banyak. Saya ndak mau bebanin orang tua. Saya pingin cari uang gitu. Udah, saya memutuskan untuk ikut temen saya kerja ke Surabaya. Nah, karena saya polos, saya masih ndak ngerti apa-apa, keluar dari sekolah langsung ikut. Nah, saya kecemplung di itu agen, ternyata itu agen gitu loh. Ya, mau nggak mau saya harus jalanin gitu. Waktu itu kerja di rumahnya mertua saya, terus saya sebagai menantu jadi ketemu setiap hari itu sama Rutmi gitu ya. Di situ akhirnya kan ketemu madam, terus madam kan juga baik sama saya. Jadi saya kerasan di situ gitu. Nggak mau minggir ya. Jadi ya wes tetap di situ. Berapa lama kerjanya di sana? Sekitar 12 tahunan itu kayaknya. Awet ya. Iya. Terus gimana uangnya ngumpul gitu? Iya. Uangnya kan ngumpul, saya bisa bantu orang tua. Itu saya seneng gitu. Oke ya. Pengalaman ya itu ya. Luar biasa ya. Terus sekarang kan Rutmi sudah punya 1 anak ya. Iya. Punya suami, punya rumah. Saya lihat ada rumah di Triorejo di Kota Gresik ya, deket sama Surabaya ya. Itu puji Tuhan ya bisa punya rumah ya. Nah, itu kenalnya sekali dengan suaminya tuh gimana sih dulu? Ya, dikenalin sama tetangga. Tempat saya kerja dulu itu. Kenal gitu. Terus menikah. Kebetulan juga seiman sama saya gitu. Ya, bagus lah. Kerjanya apa sih suaminya? Suami kerja di pabrik sih, pabrik konstruksi baja, bagian komputer gitu. Ya bagus. Terus setelah kan dulu sering bantu madam, terus berhenti. Itu setelah punya anak ya? Iya. Setelah punya anak full sebagai ibu rumah tangga. Terus pada saat suami kerja di konstruksi baja, terus kamu sudah punya rumah, punya anak, udah ngerawat anak, nggak kerja apa-apa, itu gimana kondisi keuangannya? Kondisi keuangan waktu itu kan masih kerja ya? Iya, masih kerja, jadi ya aman-aman gitu. Pokoknya cukup, meskipun sederhana. Bahagia. Saya sering tanya gimana keadaannya, ya bahagia pokoknya mengalir aja. Sering bilang gitu ya dulu ya. Tapi madam, gimana? Tambahan, saya bersyukur dengan tadi latar belakang saya ART itu. Yang ART. Saya tinggal di rumah mertuanya madam. Bersyukur. Saya berterima kasih juga sama mertuanya madam. Karena apa? Karena saya dididik. Di sana itu dididik keras. Ya. Jadi seorang ibu rumah tangga itu gimana ngatur rumah tangga itu seperti apa gitu. Akhirnya enggak kaget. Jadi saya ngerti gitu. Jadi kerja sambil belajar itu namanya. Karena masih polos. Itu kayak saya. Dulu saya menikah terus dapat mertua kok keras. Waktu itu saya merasa orang ini jahat banget sama saya. Tapi sekarang saya bisa bersyukur. Karena memang dididik dengan cara yang benar gitu loh, keras gitu ya. Saya kalau lihat zaman sekarang kan orang nggak pernah ngalami didikan yang seperti itu, jadi mentalnya tuh lemah-lemah gitu ya. Ditegur sedikit marah, ya kan. Dikasih kerjaan banyak sedikit ngomel-ngomel. Tapi kita orang ini kan udah terbiasa ya. Sudah jadi tren-trenan gitu. Di tren ya. Udah di training luar biasa. Gitu. Oke. Terus saya kan pernah bantu Rutmi. Waktu itu Rutmi kelihatannya susah banget, sampai-sampai rumahnya mau dijual, terus mau pindah ke desa. Nah, pada akhirnya sampai ketemulah hari ini seperti ini, akhirnya belajar trading kan seperti itu. Nah, kenapa kondisinya kok jadi berubah? Kan asalnya aman-aman saja keuangannya, kok tiba-tiba jadi
kayaknya itu kesulitan sekali Iya. dalam hal finansial. Itu memang kesulitan. Iya, benar. Apa itu penyebabnya? Waktu itu kan waktu corona itu, Madam. Hmm. Nah, waktu corona suami saya itu kan kena PHK. Kok bisa kena PHK? Ya kan sudah umur lah. Oh, jadi dipilih-pilih yang muda kerja, iya, yang sudah umur ya, yang waktunya umur-umur PHK itu, itu di PHK. itu di PHK. Terus sebetulnya kan harusnya itu Dapat. uang pesangon. Oh iya. Nah, uang pesangon itu kan kalau Hitung-hitung. dilunasin itu kan ya lumayan lah gitu loh banyak untuk ya. modal apa kerja? modal usaha Oh, gitu. Tapi waktu itu perusahaan nggak mampu gitu. Kok bisa nggak mampu? Sepi mungkin ya. Sepi, nggak Kena ada corona itu ya. nggak ada job. Maksudnya nggak ada apa itu Orderan. Ya, nah itu terus akhirnya dicicil, dicicil pun icerit-icerit gitu loh. Jadi uang pensiunan itu, pesangon itu nggak cukup untuk 1 bulan itu, minus habis ya. gitu loh. Habis juga ya, kalau nggak terasa dapat pesangon ya. Iya, nggak terasa. Soalnya juga nggak nyari kerjaan. Suami belum dapat kerja juga. Susah ya, soalnya gitu. waktu itu corona. Corona gitu. Jadi tidak cukup, akhirnya pengen pindah ke desa. Iya, akhirnya saudara-saudara juga kan, wes pindah aja ke desa lagi. Rumahnya dijual. Rumah dijual, pindah di desa. Gitu. Nah, waktu itu saya mikirkan itu anaknya, si Jessie. Iya. Masa terus sudah di kota, udah sekolah di sini harus pindah ke desa. Jadi teman-teman, waktu itu saya tanya kira-kira kebutuhannya itu berapa 1 bulan, kekurangannya maksud saya. Iya. Oh, saya kurang sekian katanya gitu dalam 1 bulan. Oke, saya tutup selama 6 bulan kekurangannya. Waktu itu seperti itu ya. Nanti setelah 6 bulan kalau kondisimu ndak bangkit, kamu baru boleh pulang ke desa. Tapi dicoba dulu selama 6 bulan ini. Waktu itu saya sempet bilang gitu. Untung ya nggak langsung dijual ya. Iya. Sudah pernah ditawarkan sih. Tapi gini, nawarkan pun gini, dinaikkan gitu loh. Supaya nggak laku. itu kalau memang akal-akalan namanya. Kalau memang laku ya memang sudah Tuhan kehendak maunya. Tuhan gitu. Oke. Nah, terus waktu itu kan Rutmi belum punya warkop ya? Belum ya? Belum. Terus buka warkop. Nah, gimana warkopnya ini sekarang? Ya puji Tuhan, dari warkop bisa untuk bayar internetnya, untuk jajan anak gitu. Ya, berarti lumayan ya. Tapi lumayan. Buat hidup itu belum bisa ya? Belum bisa. Oke. Jadi teman-teman, waktu itu saya melihat kondisi dari Rutmi memang kesulitan finansial. Kemudian saya melihat latar belakangnya dia, memang dia pendidikannya sampai SMP, tapi saya lihat cukup cerdas. Jadi saya bisa mengukur kemampuan dari Rutmi. Saya yakin bahwa Rutmi kalau diajarin trading mancing itu pasti bisa. Nah, kebetulan saya memang mau uji coba, saya cari kandidat-kandidat sebagai contoh gitu ya, untuk teman-teman sekalian sebagai motivasi supaya tahu gitu ya dari latar belakang seseorang yang minus finansial, gaptek ya, minus apalagi macam-macam lah minusnya ya, nggak ngerti apa-apa ya, apa yang finansial, gaptek, kemudian apalagi udah nggak ngerti apa-apa. Ya pokoknya serba minus, nggak ngerti forex istilahnya kayak gitu ya. Tapi dengan belajar trading mancing ternyata sekarang sudah bisa berhasil. Cuman yang jadi penasaran, kenapa waktu pertama kali saya nawarin Rutmi ya, ayo gabung, saya ajarin untuk trading mancing, jadi tim. Kenapa menolak? Ya jujur Madam, waktu itu saya malu, terus saya minder, saya ini siapa gitu loh. Saya ini kan lulusan SMP, gaptek, nggak ngerti trading apa segala macamnya itu gitu. Jadi saya sempet kan apa yang ditakuti? Ragu, takut nggak bisa gitu. Karena kan saya mikir trading itu orang-orangnya tuh harus pintar, terus orang kaya,
itu kan berduit gitu loh. Sedangkan saya nggak punya duit, nggak punya ilmunya gitu. Nah, terus pikiran saya orang-orang yang high class lah, gitu, orang-orang yang tinggi gitu loh. Gitu. Jadi ditolak. Untung ya saya motivasi ya. Waktu itu terus inget nggak? Saya akhirnya bilang apa? Madam kan Bilangnya telepon gimana? saya gitu. Kamu pasti bisa gitu. Dimotivasi ya, akhirnya saya mau. Saya terima kasih sekali sama Madam. Iya. Oke. Nah, terus setelah diajarin kan datang-datang ke sini, disupport Madam. Beberapa orang ya waktu itu ya. Ada teman dari Malang ya kan? Ada 5 mungkin. 5 ya, itu kan bareng-bareng belajar seperti itu. Gimana setelah tahu tentang forex, diajarin dasar forex? Waktu itu kan ilmunya Koper Gading dulu yang diajarkan. Setelah denger tentang forex, gimana perasaannya? Iya, seneng ya. Iya. Merasa pembelajarannya seperti apa? Saya rasa nggak sulit sih. Bisa paham. Dijelaskan mengenai forex segala macam. Jadi gini ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya ngajarinya itu saya gandeng. Jadi pertama kali kan Rutmi ini nggak ngerti tentang forex sama sekali. Saya ajarkan dasarnya forex. Tapi sementara saya ngajarkan dasarnya forex, saya juga ngajarin cara open posisi di MetaTrader. Jadi belajar MetaTrader. Jadi barengan gitu, nggak dasar dulu sampai lama. Jadi makanya bisa mempersingkat waktu. Kalau nggak salah nggak sampai 6 bulan ya. Nggak sampai. Nah, justru belajar mancingnya ya setelah selesai MetaTrader ngerti. Dan MetaTrader nggak usah semua, cuma bagian untuk open posisi saja. Ya waktu itu tanya time frame, tanya apa, dan nggak penting saya bilang gitu. Sekarang kamu open posisi itu di sini. Nah, sambil pelan-pelan ya tetap menimba ilmu forexnya. Nah, sampai akhirnya sudah bisa trading mancing. Kenapa? Saya ajarin untuk ngelihat indikator. Nah, waktu ngelihat indikator itu seperti apa? Rasanya kayak apa? Lihat indikator, terus diajarin tradingnya. Itu gimana sih? Penangkapanmu tuh gimana? Coba diceritain ke teman-teman. Kan teman-teman tuh takut. Mau trading takut, mau sembarang takut. Indikatornya kayak apa? Saya nanti tidak bisa dan lain sebagainya. Terus kamu ceritain pengalaman kok sekarang kamu jadi bisa. Itu apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan? Gini, dari orang gaptek ya diajarin mancing, saya heran gitu loh, kok mancing ini loh segitu mudahnya gitu loh. Saya diajarin nggak sampai mudah ya? Iya, mudah sekali, gampang sekali. Ternyata trading ada yang segampang itu gitu. Iya, saya heran kok ada gitu loh. Segampang ini. Kalau sama sekolah dulu gampang mana? Gampangan ini. Gitu ya. Iya, teman-teman mungkin kan banyak semua sekolah orang ya. Sekolah gitu. Semua orang sekolah kan gitu. Sulit, matematika atau apa yang sulit gitu. Tapi ini ada gampang ya. Gampang banget. Jadi gitu sudah loh. Bisa ini ya trading mancing ya. Sudah. Oh ya, Rutmi, gimana tentang sistem kompon yang kemarin aku cerita-cerita sama kamu? Iya, jujur Madam, saya baru tahu kalau ada sistem kompon itu. Ya, jadi saya semangat, jadi tambah semangat lagi gitu loh, biar jadi miliarder. Jadi kan punya harapan kan saya punya harapan, kan sudah ketemu jalannya gitu loh. Kalau nggak ketemu jalannya ya nggak mungkin punya harapan gitu. Nah, jadi gini ya, itu ibaratnya itu kalau kita mau ke satu tempat, kalau sudah ada jalannya, kan kita tinggal ngikutin jalannya, akhirnya sampai. Entah itu kita sampainya itu cepet atau sampainya itu lebih pelan ya. Kalau naik motor ya bisa cepet nyampainya ke situ. Tapi kalau misalkan naik kaki, maksudnya jalan kaki. Nah, kalau jalan kaki ya lebih lama. Tapi cepat atau lambat, kalau sudah ada jalannya, ya pasti nyampe kalau dijalanin terus. Yang penting kita jalanin terus aja. Maksudnya kalau naik motor mungkin modalnya agak besar ya. Naik mobil
lebih cepat lagi. Mungkin kalau jalan kaki lebih pelan, yang modelnya kecil-kecil lebih pelan, tapi tetap nyampe gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada jalannya, buntu sudah. Jalan buntu, mau ke sana tapi semuanya buntu ya, kita nggak bisa nyampe ke sana. Itu yang saya maksud dengan trading mancing yang sudah kamu punya ini ilmunya. Itu adalah jalannya gitu. Jadi paling enggak kamu bisa mencapainya. Walaupun misalnya lama gitu, kok masih lama ya, kok masih berapa tahun lagi. Daripada enggak sama sekali. Ya kan? Karena akhirnya bisa sampai situ kan. Ya ini satu harapan yang luar biasa. Akhirnya merasakan bisa menjadi seorang miliarder. Kan seperti itu ya. Jadi semangat gitu. Oh ya Rutmi, kamu sekarang kan trading sudah punya 12 akun. Itu sudah real semua ya uangnya ya? Real. Oke. Modalnya dari mana? Bisa diceritakan ke teman-teman. Modalnya itu dari saya bantu madam, kerja dengan madam, dapat gaji dari madam, gitu. Terus juga saya jadi marketing, bantu jual-jual produk di Supro, gitu. Kok bisa pede jadi marketing? Kan selama ini ya yang ditakutkan orang itu kan nggak bisa cari orang karena kan biasanya yang namanya marketing atau sales itu kan dikasih target ya, kemudian kan kamu juga saya nggak bisa ngomong, saya nggak punya temen kan, kamu kan itu kan ngomongnya gitu. Nah terus kok sekarang bisa berhasil, malah sekarang teman-teman itu 12 account itu real semua. Jadi selain daripada gaji yang setiap bulan itu masukkan sinyal mancing kan, bantuin masukkan sinyal mancing gitu ya. Terus saya kasih gaji untuk ditaruh di tradingan ya, di akun-akun trading. Nah sudah, kalau dapat komisi dari marketing ditaruh juga di akun trading. Jadi lama-lama jadi banyak ya kan. Nah kok bisa? Ya kan madam punya program promo-promo itu. Nah promo-promo sekitar umpama untuk 6 orang. Nah yang terjual 4 orang. Sisanya itu saya beli vouchernya. Ya jadi itu yang menyebabkan ya teman-teman kalau pengen beli produk di Supro, misalkan harga mancing kan 25 juta, tapi ada yang dapat harga itu murah, tapi belinya di Suprutmi atau di sales lainnya yang memang bisa beli voucher ya. Kamu beli vouchernya, mungkin ceritain, lanjutin. Ya saya beli voucher seperti madam kan orangnya berani ambil resiko ya, berani gitu loh. Saya juga berani. Itu karena apa, saya pengen jual itu vouchernya. Voucher yang sudah saya beli itu harus laku gitu loh. Di DP ya. Iya, terus itu apa? Vouchernya kan saya DP dulu gitu. Di DP-in pakai jaminan gajinya dia gitu loh. Jadi kalau enggak laku gajimu bakalan hangus ya. Iya, makanya saya harus semangat jual ini, harus laku. Kalau enggak laku ya saya rugi gitu loh. Terus kenapa bisa jual banyak? Sudah berapa orang itu yang terjual banyak ya? Sudah banyak, sudah banyak. Puluhan ya. Jadi dia bisa jual puluhan, ini amazing. Jadi kayak aneh bin ajaib gitu loh ya. Asal mulanya itu nggak bisa apa-apa, ibu rumah tangga, nggak bisa trading, tiba-tiba bisa jualan. Orang-orang yang pengen dapat harga murah ya udah cari aja yang punya voucher ya, sales yang punya voucher, salah satunya Rutmi. Kemudian Rutmi berusaha untuk menjelaskan. Nah, ini melayani dengan baik. Ya, itu karena apa? Karena kuncinya adalah Rutmi ini pelaku. Dia itu pelaku, dia itu trader. Jadi artinya kalau ada orang mau beli kan pasti tanyanya tuh jelimet. Apa aja biasanya yang ditanyakan? Ya profitnya itu. Kamu bisa jelasin kan, karena kamu ngalamin sendiri gitu kan loh. Saya sudah punya pengalaman sendiri pengalaman gitu. sendiri. Jadi saya nggak repot-repot ngajarin sales untuk gini, kamu ngomong gini, nggak perlu, karena Rutmi menceritakan apa adanya, apa yang dia alami dia ceritakan. Akhirnya dia berhasil menjual 1, 2, 3 dan dapat komisi. Ya kan, dapat komisi dari voucher itu dia jual, akhirnya orang tertarik beli, bisa melayani dengan baik.
harganya juga lebih murah dari langsung beli ke perusahaan. Akhirnya ya dapat komisi lagi. Dapat komisi lagi, akhirnya akunnya nambah modalnya. Nah, itu udah lebih dari 10 juta ya modal-modalnya yang awalnya tidak punya uang sama sekali. Ya, ini adalah menduplikasi kehidupan saya ya teman-teman ya. Karena saya juga seperti itu awalnya. Saya nyambi sebagai trader, saya nyambi jualan produk-produk yang saya ciptakan. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang memiliki pikiran sudah trader kok masih jualan, alah itu trader abal-abal. Enggak kayak gitu, karena kita butuh untuk modal. Modal trading itu memang awalnya itu kayak Rutmi nggak punya modal nggak apa-apa, untuk memotivasi supaya kita ini berani melangkah untuk jadi trader. Tapi kalau sudah jadi trader ya butuh modal ya. Iya, butuh. Nah ini sekarang buktinya dia harus kerja untuk dapetin modal itu. Nah kalau udah ada modalnya, udah lebih dari 10 juta, sistem kompon itu bisa berjalan ya. 1 tahun jadi 20 juta, 2 tahun 40 juta. Itu saya hitung tahun ke-7 sudah 1M 280 juta. Itu tahun ke-7 sudah jadi miliarder. Ya, kalau lancar terus ya kita tradingnya. Kemudian di tahun 10 jadi 10M loh. Kaya raya loh kamu tuh. Sudah bukan orang biasa. Enggak gini ya, ini kan hitung-hitungan aja ya. Tapi pada kenyataannya memang ketika kita melakukan sistem kompon, kita itu harus memiliki strategi trading yang sangat-sangat aman. Karena kalau nggak aman itu modal sama profitnya hilang semua. Makanya nggak boleh ditambah-tambah terus modalnya dengan uang pribadi. Harus komponannya itu dari profit. Jadi resikonya berapa? Resikonya ya meskipun uang kita udah miliaran, resikonya tetap di 10 juta awal itu. Itu saja gitu loh. Jadi simple aja, kita meresikokan 10 juta, tapi kalau berhasil aku jadi miliarder, hasilnya 10 miliar. Seperti itu. Kalau gagal berapa yang hilang? 10 juta. 10 juta. Jadi resikonya kecil, tapi risk rewardnya sangat seimbang gitu ya. Itu pun masih bisa diakal. Kalau udah profit ambil separuh, komponkan separuh, jangka waktunya lebih lama nggak masalah, tapi modalnya udah balik duluan, gitu. Udah aman dulu, itu juga bisa seperti itu. Oke, terus kalau seperti ini kan udah punya jalan untuk sukses. Kalau udah sukses apa rencananya Rutmi? Rencana saya pingin seperti Madam yang suka bantu-bantu orang gitu. Mungkin Madam juga jualan gitu. Kan nggak bantu murni katanya orang. Kok jualan kalau bantu kan dikasih gratis. Jualan itu termasuk bantu, karena kalau nggak dijual produknya, orang-orang yang member-member yang beli umpama nggak dijual, kan nggak ada member ya. Nah, terus kalau dijual kan ada yang beli, terus orang itu tertolong finansialnya gitu loh. Ya memang orang bantu tuh banyak cara gitu ya. Mungkin kalau saya nggak mau jual pun tak pakai sendiri, ya pasti nggak ada orang yang bisa trading mancing kan gitu. Sekarang ini memang terutama ibu-ibu itu pinter-pinter trading. Mereka sampai terima kasih ya Madam, saya sudah bisa trading mancing, saya sudah bisa trading for a living. Termasuk kamu kan sekarang sudah bisa. Ya itulah. Seperti itu. Saya juga berutang budi lah sama Madam. Saya nggak pernah ngasih budi. Kalau Pak Budi ada. Berutang budi sama Madam, sama Supro. Jadi saya harus bekerja dengan lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk membesarkan perusahaan Supro ini. Oke. Terima kasih ya, kita satu tim ya. Oke. Baik Bapak Ibu, inilah bincang-bincang saya bersama Sup Rutmi. Sekali lagi kalau Bapak Ibu ingin beli produk-produk di Super Mega Profit yang kemungkinan bisa dapat harga murah, itu bisa langsung hubungi sales resminya Sup Rutmi ini. Kemungkinan dia punya voucher-voucher diskon. Kalau masih ada, kalau pas habis nggak bisa kasih diskon. Jadi cepetan aja hubungi Sup Rutmi. Dan semoga, saya benar-benar berharap cerita dari kisah hidupnya Sup Rutmi ini, perjalanannya juga sebagai seorang trader ini bisa menginspirasi dan menjadikan semangat buat kita semua.
Oke, terima kasih. Salam sehat, sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan salam profit luar biasa.